Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia wa din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Wa sallim tasliman kathiran wa man tabi'um bisan ila yaumiddin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Hayyu Qayyum rahmatika nastaghits aslih lana sya'nana kullah wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain walhamdulillahil alamin. Alhamdulillahil alamin. Seperti yang disampaikan atau dikatakan oleh pengurusi majlis tadi, Puan Hajah, kita bersyukur kepada Allah. Allah mempertemukan kita lagi di petang hari yang mulia ini, petang Jumat ya. Petang Jumat itu termasuk waktu-waktu yang mustajab ya. Alhamdulillah kita berhimpun dalam majlis ilmu. Orang yang berada dalam ilmu adalah majlis malaikat. Majlis yang selalu bersama malaikat, yang dipantau oleh malaikat, yang diikuti oleh malaikat. Alhamdulillah kita masih bersama tajuk yang minggu lepas. InsyaAllah saya akan cuba share screen. InsyaAllah mudah-mudahan berjaya. Mudah-mudahan bukan macam minggu lepas tidak kelihatan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh Ana ya? Boleh tampilkan skrin ni ya? Boleh di bagi laluan untuk buka. Siapa yang host? Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Ada kelihatan? Ada nampak? Ada kelihatan? Bismillah. Ada. Alhamdulillah. Kelihatan, ya ada kelihatan. Cantik, warna purple. Alhamdulillah. Taman Jutawan Jannah Ramadan ya, kumpulan meraih berkah, meraih hasanah dunia akhirat. Ini tajuk kita. Doa yang kita dari awal sudah lancar membaca doa ini. Sekarang kita mau belajar macam mana kandungan doa ini walaupun sudah dibincang dalam pertemuan minggu lepas. Yang jelasnya kita merujuk tafsir Imam Ibnu Katsir katanya. Kata Imam Ibnu Katsir, di antara tokoh tafsir, tokoh pakar tafsir yang disegani ya, yang hebat, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, hasanah di sini merangkumi semua perkara yang diingini di dunia ini, termasuklah keafiatan. Kalau kita ingin terselamat daripada COVID-19, cukuplah kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah. Kalau diberi keafiatan artinya selamat jasmaninya dari sebarang penyakit. Kemudian keafiatan di sini bukan saja jasmani, rohani juga ya. Karena orang beriman hidupnya bukan hanya mengurus jasad, mengurus hati, jiwa, nafsu juga. Itu dia ya. Kemudian kediaman yang selesa juga. Keselesaan kediaman itu ikut kepada aktiviti yang dilaksanakan di dalamnya. Rumah yang sederhana tapi diisi dengan ketaatan itu lebih selesa daripada rumah yang mewah tapi diisi dengan kelalaian dan kemungkaran. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian pasangan yang disukai, sama ada istri atau suami, itu termasuk hasanah tuh. Jadi bila kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah, ya Allah perbaikilah perihal suamiku, perbaikilah perihal istriku, masuk di dalam tuh. Anak juga, anak yang saleh-salehah, rezeki yang luas juga termasuk di dalamnya. Dan tidak kalah penting ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat.
orang itu akan dinilai ikut ilmunya ya. Hari yang orang tu ilmunya bertambah, statusnya pada sisi Allah akan semakin tinggi insya-Allah. Pada hari ini bila ilmu kita meningkat, nilai puasanya pun turut meningkat. Kemudian juga amal saleh. Amal saleh termasuk hasanah fid dunia tu. Jadi hebat sekali kandungan doa ini ya. Ilmu, amal, malah kenderaan juga. Kenderaan juga dinilai sebagai hasanah fid dunia. Yang tidak kalah penting, nama yang harum. Kita bukan cari nama ya, tapi bila orang tu dikasih Allah, orang akan mengasihinya. Orang yang dikasih Allah akan dikasih oleh hambanya. Itu otomatik biasanya tu ya. Begitulah yang dikatakan oleh ulama tafsir. Kemudian hasanah di akhirat. Wa fil akhirati hasanah, puncaknya sekali adalah meraih jannah. Itu kemuncaknya lah. Tapi sebelum proses ke jannah itu banyak lagi proses yang mau dilalui, termasuk selamat pada hari kiamat, proses hisabnya dimudahkan Allah, dan terselamat daripada azab neraka. Kemudian di sini ada rumusan yang dibuat oleh ulama, sudah dibincang minggu lepas juga. Ulama yang mengkaji ayat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, katanya apa? Nak senang katanya mengukur orang yang mendapat hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Tiga mau dinilai pada orang tu. Pertama, qalbun syakir ataupun qalban syakira. Yang kedua, lisanan zakira. Jadi orang tu dinilai dari hatinya. Subhanallah. Kemudian dari lisannya, hatinya isi apa? Ini bulan Ramadan, patutnya hati mukmin berisi Al-Quran, berisi salat, berisi ilmu. Alhamdulillah ya, kumpulan meraih berkah padat dengan aktiviti. Ramadan ini luar biasa ya. Mudah-mudahan pada sisi Allah dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dinilai pada hatinya, kemudian lisannya, apa yang dia sebut, apa yang dia perkatakan. Hari ini pun khutbah Jumat menyorot tentang menjaga lidah juga. Kalau kita perhatikan khutbah Jumat katanya lidah orang puasa kena jaga. Kemudian jasad yang sabar. Jasad itu merangkumi semuanya lah. Mata sabar melihat kalamullah. Telinga sabar mendengar, contohnya tazkirah. Tangan sabar, katalah memegang mushaf. Bodinya sabar untuk solat, contohnya. Solat fardu 5 waktu tepat pada waktunya. Solat rawatib jangan tinggal. Itu orang yang puasanya bernilai ya. Solat 5 waktu tepat pada waktunya. Kalau boleh kaum lelaki khususnya jangan tinggal solat berjamaah. Kalau tinggal satu solat saja itu sudah turun dia punya nilai saum, nilai puasanya. Kemudian jangan tinggal solat tarawih, sudah disebut ya sebelum ini. Jangan tinggal juga qiyamul lail di malam hari sebelum kita makan sahur contohnya. Kemudian termasuklah itu ya jasad yang sabar. Jadi siapa yang memiliki tiga benda ini, dia akan mendapat hasanah dunia, hasanah di akhirat katanya. Itulah intinya. Kemudian kita nak kongsi satu kisah, istri salehah sebagai merealisasikan doa tadi. Kita nak subhanallah, kita nak lihat satu tampilan lagi insya-Allah. Kisah benar macam mana orang tu membina rumah tangga menjadi rumah tangga ahlul jannah, hasanah fid dunia, hasanah fil akhirah. Coba kita lihat di sini ya. Nanti akan dikongsi dengan jamaah ini insya-Allah. Akan di-share nanti. Ini kisah sebenarnya pasangan muda yang baru membina rumah tangga. Subhanallah, istrinya luar biasa hebat. Istrinya tidak dikasih suami solat di rumah, mesti di masjid. Sejak awal perkawinan. Ini ceritanya. Lalu suatu hari itu si suami terlambat pergi ke masjid. Kata istri pergi jugalah walaupun sudah terlambat. Ternyata sudah sampai di masjid,
orang sudah sholat. Ada lagi kumpulan yang menyusul kemudian yang sholat berjamaah secara berasingan. Nah, sebaik saja si suami ini selesai sholat dengan kumpulan kedua, dia didatangi oleh imam. Imam bertanya katanya, adakah kamu ini suami Fulanah binti Fulan? Kata si suami, iya katanya. Kenapa imam tahu nama istri saya? Padahal kami baru membina rumah tangga. Sepatutnya imam tidak tahu. Dia tercengang, bah. Kaget kata orang Indonesia. Kaget dia kenapa imam tahu nama istrinya. Kata imam, sebenarnya begini katanya. Tadi malam saya bermimpi, saya terlihat semua jemaah yang selalu sembahyang di grup pertama. Di grup pertama ya, semuanya ahlul jannah. Yang anehnya kata imam, di antara jemaah itu ada seorang muslimah. Ada seorang muslimah terlihat sebagai ahlul jannah. Lalu saya tanya jemaah, ini dalam mimpi ceritanya ya. Saya tanya siapa muslimah yang seorang ini? Kata jemaah, ini adalah istri Fulan bin Fulan. Jadi nama kamu yang kena sebut. Itu maka saya mendatangi kamu untuk kepastian. Jadi kata suami itu, betul lah itu istri saya. Lalu dia bergegas nak balik ke rumah, membagi tahu istrinya. Subhanallah, subhanallah. Ternyata si istri tersayang dalam posisi sholat sujud, ternyata dia sudah meninggal dunia, tak ada sakit. Subhanallah. Meninggal dalam sujud pengantin baru. Pengantin baru. Jadi dalam pada itu kita untuk mendapatkan suami yang saleh, istri yang salehah, ada doa yang diajar oleh Rasulullah SAW sesuai dengan yang dicadangkan dalam keterangan ayat Rabbana Atina tadi. Katanya nak mendapatkan hasanah di dunia, hasanah di akhirat, ada 3 syaratnya tadi. Qalbun syakir tadi, hati yang bersyukur, lidah yang berzikir, dan badan yang sabar. Di sini terdapat hadis Rasulullah SAW, ini bagus kita baca sepanjang Ramadan dan di luar Ramadan juga ya. Allahumma inni as'aluka qalban syakira wa lisanan zakira wa zaujatan mu'minatan tu'inu ala amril akhirah. Ini sesuai sekali untuk membuktikan ayat Rabbana Atina tadi dapat kita terapkan insyaAllah. Ini ada hadis dari Imam Tirmizi ya. Yang uniknya, kenapa hadis ini muncul? Kalau kita lihat di atas, kenapa hadis ini muncul? Kalau biasanya kalau bicara Quran asbabun nuzul, kalau hadis biasanya asbabul wurud. Kenapa hadis ini terkeluar pada mulut Rasulullah SAW? Cerita berkenaan dengan ayat dalam surah Taubah ayat 34, berkenaan dengan orang yang menumpuk harta benda tapi tidak diinfakkan di jalan Allah. Katanya orang itu menempa azab yang pedih. Duit yang dikumpul yang tidak diinfakkan di jalan Allah nanti akan disetrikakan, akan digosokkan ke mukanya, ke badannya kiri dan kanan, ke belakangnya juga. Itu terdapat dalam ayat 34 dan 35 surah At-Taubah. Lalu sahabat riuh, kalau kita dicela untuk mengumpul harta, apalagi mau dihimpun. Jadi mereka berbincang para sahabat, lalu berjumpa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, katanya, baiklah, saya akan jumpa Rasulullah SAW. Apa solusinya? Ini kata Rasulullah, solusinya kamu jangan fikirkan harta, mencari harta boleh, tapi jangan lupa 3 benda tadi, qalban syakira, wa lisanan zakira, wa zaujah tu'inu ala amril akhirah. Dari sinilah lahirnya doa ini. Jadi ini sudah diolah. Doa pertama memang dari hadis, doa kedua disesuaikan sedikit untuk dibaca oleh istri. Jadi suami istri kena baca doa ini, insyaAllah ya. Yang pertama itu untuk dibaca oleh suami, itu yang diajar oleh baginda Rasulullah SAW. Allahumma inni as'aluka qalban syakira. Ya Allah, kurniailah aku ini hati yang bersyukur. Kurniailah saya hati yang bersyukur. Lidah yang berzikir. Kalau hatinya bersyukur, lidahnya akan berzikir. InsyaAllah ya. Kenapa lidah susah nak berzikir? Karena hatinya tidak bersyukur. Hati mikirkan benda lain saja. 1 juz 1 hari susah dalam bulan Ramadan. Itu
Orang demikian karena banyak menangis ya. Kenapa lah ya Allah saya tak boleh pegang Quran contohnya setengah jam sehari, 1 jam sehari. Sepatutnya boleh ya, boleh karena bulan Ramadan bulan motivasi orang beriman untuk beramal itu naik sepatutnya. Jadi lisan dan hati, kemudian zaujah mukminah, pasangan hidup yang mukmin yang membantu kerja-kerja akhirat. Istrinya mukminah kemudian selalu membantu suami. Doa yang di bawah doa yang dibaca oleh istri karena mendoakan suami karena mendoakan istri bagi merealisasikan ayat Rabbana Atina tadi. Kemudian disesuaikan juga ini untuk kegunaan untuk mendoakan anak lelaki, anak perempuan, kemudian rumpun keluarga, yang untuk masyarakat pun ada ya, untuk rakyat semuanya, untuk umat Islam semuanya, dan untuk sahabat juga. Inilah di antara kisah benar yang selaras dengan tujuan tujuan doa tadi. Jadi bila kita belajar doa, kita kena tahulah ceritanya apa, keterangannya macam mana. Jadi bila kita berdoa, mudah-mudahan doa kita mudah dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hasanah itu saya rasa tak payah diterjemahkan kebaikan ya. Kita kekalkan saja istilah Al-Quran ini macam kita mengekalkan contohnya barakah. Barakah itu dari bahasa Al-Quran. Kita ambil barakah. Jadi hasanah pun kita tak usah terjemahkan kebaikan dunia, kebaikan akhirat. Hasanah saja. Hasanah di dunia, hasanah di akhirat. Itulah tadi hebatnya perkataan ini. Hasanah di akhirat itu merangkumi jannah, merangkumi terpelihara daripada api neraka, sebagaimana terdapat dalam ujung doa wa qina azabannar, peliharalah kami daripada azab neraka, bahaya azab neraka. Kemudian kata ulama, bila kita nak betul-betul terhindar daripada azab neraka, kalau kita ingin meraih jannah, kita kena semak juga Quran, ayat-ayat tentang jannah, ayat-ayat tentang neraka. Subhanallah. Itulah gunanya kita membaca Quran di bulan Ramadan, membaca dengan penghayatan, dengan tadabbur. Kita boleh lihat contohnya beberapa sifat ahlul jannah dalam Quran. Kita lihat di awal surah Ali Imran ya. Bagi yang buka Quran boleh dilihat di halaman ketiga surah Ali Imran. Ada di sana sifat-sifat ahlul jannah. Halaman pertama alif lam mim. Halaman kedua innal ladzina kafaru. Halaman ketiganya. Sifat ahlul jannah antara lain selalu membaca doa yang terdapat dalam ayat 16 ya. Ayat 16 surah Ali Imran, Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini satu hari nanti boleh kita bahaskan maksudnya. Yang jelasnya orang yang bakal penghuni jannah, dia selalu risau terhadap azab neraka. Wa qina azabannar. Kemudian di ayat 17 ini yang mau di-highlight sebenarnya. Sifat-sifat ahlul jannah di sini as-sabirin, as-sadiqin, al-qanitin, al-munfiqin, wal mustaghfirina bil ashar. Ada 5. Ada 5 sifat ahlul jannah di sini. Pertama, orangnya sabar. Sabar. Yang kedua, sadiqin, benar dan jujur. Hatinya bersih, mindanya bersih. Bukan lain di luar, lain di dalam ya. Bukan berbelit-belit. Yang ketiga, qanitin, taat, tekun beribadat. Yang keempat, munfiqin, orangnya pemurah, suka bersedekah. Bila dia bersedekah, gembira dia. Yang berikutnya terakhir, wal mustaghfirina bil ashar, orang itu ada agenda istighfar di waktu sahur. Sama ada di bulan Ramadan ataupun di luar Ramadan. Ada agenda istighfarnya di waktu sahur. Subhanallah. Kita bukan hanya dituntut salat tahajud contohnya, qiyamul lail, ada lagi istighfar di waktu sahur. Subhanallah.
sesaat sebelum terbit fajar, sesaat sebelum azan subuh berkumandang. 5 menit, 10 menit, 5 menit, 10 menit diisilah dengan istighfar, apalagi dalam bulan Ramadan. Istighfar yang di atas ni cantik ya. Ayat 16 ni. Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina azabannar. Ini istighfar. Ini istighfar. Faghfir lana dzunubana. Rabbana innana amanna. Ya Allah, kami mengimanimu ya Allah. Faghfir lana. Ampunlah dosa kami ya Allah. Dzunubana, dosa-dosa kami semuanya. Wa qina azabannar, lindungilah kami dari azab neraka. Jadi perlu kita perhatikan ya, ayatnya satu baris lebih sikit saja. As-sabirina was-sadiqina wal-qanitina wal-munfiqina wal-mustaghfirina bil ashar. Inilah maksud ulama, bila kita meminta jannah, kita akan pelajari dalam Quran ayat-ayat tentang jannah, 1-2 ayat contohnya. Bila kita risau terhadap neraka, wa qina azabannar, yang terdapat dalam penghujung doa Rabbana atina tu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa qina azabannar, kita juga kena semak ayat-ayat tentang neraka dan sifat-sifat ahlun nar. Begitulah kata ulama. Jangan kita baca Rabbana atina tapi tidak disemak ayat-ayat lain berkenaan dengan sifat ahlul jannah. Sepatutnya ayat-ayat berkenaan dengan sifat ahlul jannah kita cubalah memilikinya ya. Kita coba memilikinya. Jangan hanya doa saja tapi tidak belajar. Tidak belajar. Jadi inilah di antara ayat pendek yang menerangkan sifat ahlul jannah, terutama tadi istighfar di waktu sahur. Istighfarnya boleh ayat 16, boleh juga kalau kita balik ke belakang, kita lihat penghujung surat Al-Baqarah, selalu sudah disebut ya, ayat 285 yang awalnya amanar rasulu. Di situ ada istighfar pendek sangat hebat isinya. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Inilah kita banyakkan membacanya, terutama menjelang berbuka puasa ya, menjelang sungkai, menunggu beduk azan maghrib ataupun menunggu azan berkumandang. Kita sesaat sebelum masuk waktu berbuka itu, jangan hanya sibuk dengan makan minum saja. Kita sepatutnya urusan makan minum mungkin 15 menit, 10 menit sebelum berbuka sudah siap. Sekarang kita menghadap Allah. Saat-saat mubarak nih ya, saat-saat barakah seperti ini diisi dengan fokus beribadat kepada Allah paling kurang. Ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, ghufranaka rabbana wa ilaikal masir, dibanyakkan ya. Ataupun istighfar lain yang serasi yang sudah selalu diamalkan. Penghulu istighfar juga boleh. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduk wa ana 'ala ahdika wa 'adika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa ant. Itu pun okey. Ataupun dulu juga sudah pernah dicadangkan Allahumma ighfir lana warhamna wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Yang jelasnya sifat-sifat ahlul jannah orangnya tadi dalam hadis tadi katanya lisanan zakira. Lisannya mudah untuk berzikir, dan bila orang tu lidahnya mudah untuk berzikir, lidahnya akan mudah terkawal untuk mengatakan benda-benda yang tak berguna. Apalagi masa berinteraksi dengan media-media kegemaran ramai ya. Sepatutnya dalam bulan Ramadan ini media mukmin ahlul jannah adalah Al-Quran. Media mukmin, sosial media mukmin Al-Quran. Macam cerita barangkali minggu lepas sudah disebut ya, tapi disebut lagi karena apa? Cerita itu memang menarik sekali. Seorang sahabat di Selangor, Bandar Baru Bangi, Selangor, istrinya meninggal. Lalu datang orang bertakziah. Suami ini datuk ya. Datuk nampaknya tak sedih Datin meninggal. Apa kata suami? Ya katanya, sedihlah katanya. Tapi saya dari satu sisi saya gembira karena istri saya ini istri ahlul jannah katanya. Dia dengan tulus, dengan jujur mengatakan istriku ini ahlul jannah.
Ditanya oleh sahabat, di mana Datuk tahu istri Datuk ni ahlul jannah? Katanya apa? Pagi Quran, petang Quran, pagi Quran, petang Quran. Dan sejak kami kahwin, katanya, sejak dia akad nikah, tidak pernah tinggal puasa Senin Kamis kecuali sekali dua saja. Dia dapat hitung dan dia dapat kira tahun berapa dan bila. Tak pernah tinggal, katanya. Kemudian mereka memang kalau untuk bangun tahajud tu selalu bersaing ya. Kadang-kadang suami bangun dulu, kadang isteri bangun dulu. Terutama dalam bulan Ramadan. Kalau pergi ke masjid juga, di sana surau ya. Tapi surau di sana lebih aktif dari masjid. Sama-sama pergi seiring sejalan. Bukan seiring bertukar jalan. Kadang-kadang orang ni seiring bertukar haluan. Isteri mau ke masjid, suami mau ke lain. Kadang-kadang ada suami mau ke masjid, isteri mau ke lain. Ada juga jumpa di Bandar Baru Bangi, jemaah muslimah, dia menangis jumpa. Ustaz, katanya, saya ajak suami saya ke majlis ilmu, katanya, dia susah mau diajak ke majlis ilmu. Setiap kali saya ajak, katanya, please don't remind me, katanya. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Patutnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Kita kena bekerja sama dalam perkara kebajikan dan ketakwaan. Bila isteri mengajak, suami kena akur. Bila suami mengajak, suami kena bersyukur. Akur dan bersyukur ya. Jazakallahu khaira barakallahu fiik. Sepatutnya begitu. Biasakan ungkapan yang indah ini. Jazakallahu khaira. Inni uhibbuka fillah. Ini perlu juga ya. Ini dari hadis. Saya mencintai kamu karena Allah. Antara suami isteri, isteri dengan suami, mak bapak dengan anak-anaknya, sahabat dengan sahabatnya. Karena selalu menyebut barakallahu fiik, jazakillahu khaira. Sama penganjur majlis ilmu ini ya, yang mengelola kumpulan Maraih Berkat, kita cakap sama dia jazakillahu khaira, jazakumullahu khaira. Kemudian balasannya apa? Barakallahu fiik. Barakallahu fiik. Kemudian banyak lagi doa-doa lain yang senada dengan ini. Yang penting kita selalu saling mendoakan, saling mendukung ya, saling mendukung untuk merealisasikan doa tadi. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Mudah-mudahan kita saling mendoakan. Karena doa itu doa umum ya. Rabbana atina, berilah kepada kami semuanya. Kita saling mendoakan, bukan seorang-seorang saja, bukan satu kumpulan saja. Yang lain juga kita doakan. Rakyat ke bawah duli kita doakan, umat Islam kita doakan, termasuk dalam Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Bila kita rujuk hadis baginda Rasulullah SAW, kata sahabat, ini di antara doa yang banyak dibaca oleh baginda. Yang sering dibaca sama dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab, yang terdapat dalam surah Ali Imran ayat nomor 8 halaman 50. Termasuk untuk kata sahabat doa yang sangat banyak dibaca baginda Rabbana atina dengan Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wahab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Mudah-mudahan kita selalu diijabah oleh Allah ya doa kita ini, apalagi doa yang didoakan untuk kebersamaan. Jazakumullah khaira. Barakallahu fikum. Itu dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi